Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelasnya silahkan dimulai berdoa. Duduk siap, gerak, berdoa mulai. Sudah berdoanya? Hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Masuk Semua sehat-sehat kan ya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini kita bakalan belajar. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini itu siswa mampu mengidentifikasi 4 bangsa Eropa yang menjajah Indonesia dengan cepat menggunakan diskusi. Jadi nanti kita bakalan diskusi nih sama kelompoknya masing-masing. Nah, terus siswa mampu mengidentifikasi tahun kedatangan masing-masing bangsa Eropa ke Indonesia. Selanjutnya nanti siswa mampu menyebutkan wilayah-wilayah mana aja yang dijajah sama bangsa-bangsa Barat, bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Oke. Nah, jadi kan minggu sebelumnya nih kita udah sempat belajar tentang latar belakang kedatangan bangsa Indonesia, bangsa asing ke Indonesia kan? Ada yang masih ingat nggak ya? Kira-kira kan gara-gara apa ya mereka datang ke Indonesia? Mencari rempah-rempah. Nah, kalau rempah-rempah nih di sekitar kalian, kira-kira ada apa aja yang kalian tahu? Pala. Apa? Kemiri. Ya itu ada kemiri, tapi selain pala, cengkeh itu juga ada lada. Itu yang biasanya mereka cari karena bisa menghangatkan tubuh. Karena kalau di Eropa atau di barat sana itu udaranya akan ada udara yang dingin. Udara dingin biasanya apa disebutnya kalau di Eropa sana? Musim apa? Salju. Musim salju. Iya. Nah, kita nonton video dulu ya. Ini ada video. Nah, kita lihat video nih. Tapi ini videonya singkat aja sama nanti. Di tanah ini kami lahir. Di tanah ini hak kami direbut. Namun semangat kami takkan pernah surut. Setiap langkah adalah sumpah. Setiap napas adalah perlawanan. Maju tak gentar. Harus Membela kita ya. Indonesia hingga titik darah penghabisan.
Bisa? Bisa. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, good job. Nah, udah tepuk fokus nih. Udah fokus semua belum? Sudah. Jadi nanti sebelum ibu bagikan LKP, ini ibu bagikan dulu ya LKPD-nya, baru nanti kita nonton video selanjutnya ya. Kelompokannya berarti patokan-patokan aja, ada yang sama orang atau enggak. Nah, LKPD-nya bisa dipegang dulu, nanti kita lanjut, kita nonton videonya terlebih dahulu. Disebut dengan kolonialisme. Datangnya bangsa-bangsa barat ke Indonesia adalah awal dari penjajahan bangsa barat di wilayah Indonesia saat itu. Bangsa barat yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Portugis yang mendarat di Malaka tahun 1511. Bangsa barat kedua yang datang ke Indonesia adalah Spanyol tahun 1521 dan disusul oleh bangsa Inggris. Dan terakhir tahun 1596, Cornelis de Houtman dari Belanda sampai ke Banten. Mereka awalnya disambut baik oleh Sultan Banten, namun lama-kelamaan karena mereka bertingkah seenaknya, menyebabkan pihak keamanan Banten menangkap sebagian dari mereka. Puncaknya rombongan de Houtman diusir dari Banten. Pada akhirnya mereka kembali ke Belanda. Ekspedisinya menjadi inspirasi para pedagang Belanda lain untuk datang dan berusaha mengambil rempah-rempah milik Indonesia. Inilah yang menjadi awal penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Sebenarnya mengapa bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia ya? Kita cari tahu yuk. Terima kasih karena selalu jadi teman setia Lulu. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Berikut ini 5 daya tarik bagi bangsa barat untuk datang ke Indonesia. Pertama, kekayaan alam Indonesia yang melimpah. Kedua, banyaknya rempah-rempah di Indonesia. Ketiga, letak Indonesia yang strategis di jalur perdagangan. Keempat, sumber daya manusia yang melimpah. Kelima, masyarakat Indonesia yang terkenal ramah dan menyambut para pendatang dengan tangan terbuka. Lalu, apa saja faktor yang mendorong bangsa barat datang ke Indonesia? Pertama, pandangan hidup kolonialisme untuk melebarkan kekuasaan di tempat lain. Kedua, keinginan untuk melakukan monopoli perdagangan demi keuntungan melimpah. Ketiga, moto bangsa barat berupa gold, glory, gospel, yakni moto untuk mencari keuntungan atau harta, mencari kekuasaan, dan menyebarkan keyakinan mereka. 4. Melakukan revolusi industri. Kelima, kebutuhan akan rempah-rempah. Nah, itu tadi daya tarik dan faktor-faktor yang mendorong bangsa barat untuk datang ke Indonesia. Apakah teman-teman masih hafal dengan kisah sejarah penjajahan di Indonesia? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Tadi ada video singkat nih tentang apa tadi videonya? Kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Ada bangsa mana aja ya tadi ya? Jadi ada 4. Nah, ada tahun-tahunnya juga kan? Sama ada siapa-siapa aja sih yang datang ke Indonesia atau pelopornya atau tokoh utama di setiap negaranya. Nah, sekarang kalian boleh buka di LKPD bagian halaman yang kedua. Untuk yang halaman pertama boleh ditulis namanya dulu ya, nama anggota kelompoknya. Terus ada kelas, ada tanggal sama nomor absennya. Absennya boleh misal berempat, nomor berapa aja gitu ditulisnya.
Sudah ditulis nama dan identitasnya sudah? Nah, tadi kalian tahu nggak kira-kira nama tokoh-tokohnya dari bangsa Portugis? Ada yang tahu nggak siapa? Nah, nama itu ada Alfonso de Albuquerque. Terus ada juga kalau dari Spanyol, kan tadi ada dari Spanyol nih, ada Ferdinand Magellan, ada Juan Sebastian Elcano. Nah, terus kalau dari Inggris ada Francis Drake dan Thomas Stamford Raffles. Kalau yang dari Belanda tadi siapa coba? Cornelis de Houtman. Oke. Nah, sekarang kita buka halaman kedua dari LKPD kita. Sudah. Nah, di sini kan ada bacaan. Boleh kalian baca dulu bacaannya. Nanti kalau selesai membaca, di sini ada pertanyaan. Menurutmu mengapa bangsa-bangsa di Eropa sangat tertarik datang ke Indonesia? Dan boleh jawabannya ditulis di sampingnya ya. Nah, untuk yang pertanyaan selanjutnya juga dijawab. Satu daerah aja nggak apa-apa kalau ditulis, karena itu kan baru kita yang kalian tahu aja.
Nah, kalau sudah semua belum? Oh, belum. Yuk, 3 pertanyaan dulu ya. Itu yang kalian tulis pertanyaannya aja. Jawabannya baru nanti kita cari. Oke? Nah, yuk selanjutnya boleh dibuka halaman 3. Halaman 3. Ada kan? Nah, ya yang itu. Nah, di halaman 3 itu boleh
wilayah yang pertama kali didatengin kalau Portugis mana? Portugis mana? Terus kalau Spanyol? Ya, kalau Inggris? Kalau Belanda? Iya, gitu. Nah, yang lain coba tepuk tangan dulu dong untuk kelompok saat ini. Udah berani maju. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Cukup? Atau ada pertanyaan? Oke. Terima kasih ya untuk kelompok 4 sudah berani maju. Tutup dong salam. Tutup aja nggak apa-apa salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita satu kelompok dulu aja ya. Apa aja? Kalau Portugis datangnya ke tahun berapa? 15. Iya, 15 satu atau 1511. Terus kalau tokoh penting dari Portugis siapa namanya? Alfonso de Albuquerque. Nah, pertama kali kalau Portugis datangnya kemana ya? Salah Goma? Terus kalau Spanyol kapan datangnya? 21. Namanya siapa yuk? Ferdinand, Magellan, dan Juan Sebastian Elcano. Dia datangnya kemana kalau misalnya Spanyol? Maluku Utara. Terus bangsa selanjutnya yang datang siapa? Inggris. Tahun berapa ya? Ya, 1579. Itu ada siapa tokohnya? Francis Drake dan Thomas Stafford. Habis itu mereka datangnya kemana? Kalau yang terakhir ada Belanda. Kalau Belanda tahun berapa? Siapa yang datang ke Indonesia? Cornelia, Cornelis, iya. Terus siapa aja yang datang? Boleh sambil baca boleh. Ada yang bisa? Dia Suci. Satu negara aja Suci tadi tahun berapa? Terus yang datang berapa? Ya, datangnya tahun berapa Suci? 1511. Terus datangnya kemana? Maluku
minggu depan ditanya lagi, gak lupa kan?